Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sampai saat ini masih mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan berlangganan. Oke, hari ini kita akan coba menganalisa saham CDIA, Chandra Daya Investasi. Dalam satu minggu terakhir saya lihat pergerakannya turun 14,89%. Nah, kenapa penurunan ini terjadi? Yang pertama karena banyak orang yang buang barang ya, take profit selama satu minggu ini. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, misalnya kita mundur satu minggu, dia turun dari 4 Agustus misalnya. Nah, ke 11 Agustus kita lihat siapa paling banyak buang barang. Nah, MG ya. MG paling banyak buang barang dari seluruh market, yakni MG ini Semesta Indofest Sekuritas. Nah, MG ini memang terkenal kalau udah buang barang sahamnya turun ya, karena mereka biasanya banyak pegang barang selain owner. Nah, yang nampung banyak XL. Nah, XL ini ya bisa siapa aja, bisa retail, bisa institusi atau orang besar, kita nggak tahu. Karena sekarang ya yang pakai Excel itu udah bukan retail aja gitu, banyak yang orang besar nyamar pakai Excel juga supaya dikira retail gitu kan, supaya nggak ketahuan banget bosnya lagi akumulasi gitu. Nah, kalau untuk fundamentalnya bagaimana? Fundamentalnya tetap saja ya, tidak ada yang berubah, tetap kuat bisnis Pak PP. Secara bisnisnya Chandra Asri masih terus berkembang ya. TPIA kalau kalian. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham Investor Logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you. Perhatikan induknya, itu infrastruktur kimianya untuk petrokimianya sudah semakin kuat sehingga dia pada kuartal 2 kemarin menghasilkan laba yang sangat besar ini kawan-kawan ya, 21,4 triliun. Tapi memang saya belum dalami terkait itu dari bisnis atau gimana. Nah, saya membuat video ini untuk menguatkan teman-teman apabila teman-teman ada yang beli di harga atas, misalnya di 1.700-an atau 1.600-an gitu kan. Nah, percayalah kawan-kawan, saham itu nggak ada yang selamanya turun gitu. Pasti akan saatnya dia naik, apalagi saham Pak PP hari ini. Saya kira saham CDA ini akan membalas pada waktunya nanti, dan balasannya saya kira akan lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya. Kalau kita mau tahu misalnya si CDA ini tertingginya di harga berapa misalnya dalam sampai hari ini gitu. Nah, CDA ini pernah tertinggi di harga 2.100 dan dia turunnya itu sampai sekitar 1.400-an lah ya. Kalau ini harga IPO-nya nih. Nah, sampai di 1.400-an. Kalau dia di 2.100 titik tertingginya, maka per harga hari ini titik idealnya itu untuk cicil beli lagi itu di harga sekitar 40% penurunan dari harga tertinggi. Maka di kisaran 1.260. Jadi range harga cicil lagi ideal beli itu kalau dia jatuh itu di range 1.200 sampai 1.300. Kalau misalnya CDA turun dari 1.515 ke harga range segini, saya juga pasti akan beli banyak. Nah,
Kemudian berapa target harga dari CDI ini? Target harga yang paling realistis menurut saya di target harga pertama itu adalah 1900. Kenapa 1900? Saya simpelnya gini. CDI ini kan IPO tanggal 9 Juli 2025 ya. Nah, sekarang market cap-nya udah turun di 189 triliun. Nah, kalau kita perhatikan saham-saham Pak PP itu, misalnya saham Pak PP itu kan yang dalam 5 tahun terakhir ini yang IPO itu ada saham Cuan, Brand. Nah, dua itu kan. Kalau PTRO itu dia akuisisi. Nah, yang pertama kali IPO dalam 5 tahun terakhir itu adalah Cuan. Nah, kenapa saya bilang 1900? Karena CDI itu IPO-nya 190. Jadi saya menargetkan setiap saham IPO Pak PP itu dia minimal naik 10 kali lipat atau 1000% dari harga IPO-nya. Misalnya dia IPO 190 berarti 1900 gitu. Kenapa? Karena saya belajar dari saham-saham yang Pak PP IPO-in gitu. Misalnya kayak Cuan ini. Cuan ini IPO-nya di harga 220 di 8 Maret 2023. Nah, Cuan ini terbang sampai titik tertingginya itu pasca setelah IPO itu dia sempat terbang ke 13.000 kawan-kawan, 13.000. Nah, itu udah jauh banget melampaui 10 kali lipat 1000% kan, karena kalau IPO 220 ya 1000%-nya atau 10 kali lipatnya di 2200 mungkin kan. Nah, itu Cuan. Nah, terus kita lihat lagi Brand. Nah, Brand ini IPO-nya di harga 780. Nah, 780 di 9 Oktober 2023. Nah, setelah dia IPO itu dia ngegas terus, ngegas ke atas sampai di bulan Desember awal atau pertengahan itu harganya tembus di 8 ribuan, baru dia mulai turun nih. Nah, jadi menurut saya, dan kalau Brand ini pun kalau kita tahan lagi dalam jangka panjang, titik atasnya itu sampai 12 ribuan kawan-kawan. Nah, jadi menurut saya saham IPO Pak PP ini target minimalnya itu adalah naik 10 kali lipat dari harga IPO. Karena kalau Brand IPO 780 itu 10 kali lipatnya di 1900. Nah, menurut saya seperti itu. Tetapi secara timingnya saya perhatikan saham Pak PP ini mulai ngegas di kuartal 4. Jadi dia dari mulai bulan Oktober sampai Desember. Biasanya pucuknya itu di Desember. Nah, maka untuk kita yang pegang saham CDIA, menurut saya kita harus bersabar menunggu pestanya itu di kuartal 4 dari Oktober sampai Desember. Nah, kalau sekarang kan masih Agustus, jadi harganya menurut saya masih akan volatil dan berfluktuasi naik turun lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia bakal mulai ngegas, karena kita nggak tahu juga gitu kan bakal sama kayak gimana. Tapi secara pengalaman dari Cuan dan Brand, maka akan seperti itu menurut saya. Nah, kemudian itu tadi ya, saham ini nggak ada yang selamanya naik, nggak ada yang selamanya turun gitu. Kalau dia turun terus, pasti nanti pantulannya itu akan lebih kuat dari titik tertinggi sebelumnya gitu. Kalau dari saham-saham Pak PP yang saya pelajari. Nah, maka kalau saham CDI ini turun lagi di posisi turun, sebetulnya kita sikapnya itu adalah cicil perlahan ya. Nah, saya udah sekarang berhenti dulu cicil. Saya tunggu kalau misalnya dia di harga 1200 sampai 1300 saya cicil beli lagi. Tapi kalau enggak, saya diamin aja.
Average saya itu di sekitar 1.500-an, kawan-kawan. 1.500 sekian atau 1.000. Jadi untuk saham CDA itu analisanya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.